Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ilham Ginting dengan NIM 2523002 dari kelas 2A PTIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori komputer. Memori adalah bagian dari komputer yang tempat program-program dan data-data disimpan. Memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Ini merupakan bagian yang paling penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Semakin besar memori yang disediakan, semakin besar data maupun instruksi yang dapat mengelolanya. Selanjutnya adalah fungsi memori. Adapun fungsi memori antara lain yang pertama adalah berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Yang bersifat sementara disebut RAM dan permanen disebut ROM. Yang kedua, memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Karena itulah fungsi kapasitas merupakan hal terpenting pada memori. Yang ketiga, tanpa memori, komputer hanya berfungsi sebagai piranti pemrosesan sinyal digital saja. Contohnya kalkulator atau media player. Selanjutnya ialah memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor register yang terdapat di dalam prosesor. Cache memori dan memori utama berada di luar prosesor. Yang kedua adalah memori eksternal, yaitu memori yang diakses prosesor melalui piranti I/O, disket, dan hard disk. Dapat kita lihat pada PPT contoh dari memori internal dan eksternal. Selanjutnya kita akan membahas lokasi memori. Yang pertama, memori register yang berada di dalam chip prosesor. Diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengelolaan data dalam prosesor. Yang kedua, memori internal berada di luar chip prosesor. Mengaksesnya langsung oleh prosesor dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Lanjut, kapasitas memori. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang byte umumnya 8, 16, dan 32 bit. Memori internal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunanya yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis memori komputer. Yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory. Memori utama yang menyimpan data dan instruksi sementara untuk diakses dengan cepat oleh prosesor. Yang kedua adalah ROM atau Read Only Memory. Memori tetap yang menyimpan instruksi dasar untuk menjalankan komputer, tidak dapat diubah oleh pengguna. Yang ketiga adalah cache memory atau memori cepat yang menyimpan salinan data yang sering diakses dari memori utama untuk meningkatkan kecepatan memori. RAM atau Random Access Memory yang memiliki pembagian yang pertama adalah volatil, yaitu RAM hanya menyimpan data sementara, akan hilang saat komputer dimatikan. Yang kedua, kecepatan akses. RAM memungkinkan akses cepat ke data dan instruksi yang dibutuhkan oleh proses. Yang ketiga adalah kapasitas terbatas. Kapasitas RAM terbatas dan ditingkatkan sesuai kebutuhan aplikasi yang dijalankan. Yang kedua adalah ROM atau Read Only Memory. Memiliki pembagian tidak dapat diubah. ROM menyimpan instruksi dasar yang diperlukan untuk menjalankan komputer, tidak dapat diubah oleh pengguna. Yang kedua, permanen. Data di ROM
tetap ada meskipun komputer dimatikan atau tidak dialirkan listrik. Yang ketiga, aplikasi spesifik. ROM biasanya digunakan untuk menyimpan BIOS, sistem operasi atau drive perangkat. Yang ketiga adalah access memory, akses cepat. Access memory menyimpan salinan data yang sering diakses dari RAM untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan. Yang kedua adalah ukuran terbatas. Access memory memiliki ukuran yang terbatas, tetapi sangat cepat dibandingkan dengan RAM. Yang selanjutnya adalah virtual memory, memiliki pembagian yang pertama ruang penyimpanan. Virtual memory menggunakan ruang penyimpanan di hard disk sebagai memori tambahan. Yang kedua, swap file. Ketika RAM hampir penuh, virtual memory akan menggunakan swap file di hard disk. Yang ketiga, meningkatkan kinerja. Virtual memory memungkinkan aplikasi mengakses lebih banyak memori daripada yang tersedia di RAM. Selanjutnya adalah manajemen memori komputer. Yang pertama, alokasi. Sistem operasi mengalokasikan memori untuk aplikasi dan proses yang sedang dijalankan. Yang kedua, penjadwalan. Sistem operasi menjadwalkan pengguna memori agar proses dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, paging. Memori dibagi menjadi halaman atau page yang dapat dipindah-pindah antara RAM dan penyimpanan sekunder. Optimisasi pengguna memori. Yang pertama, penggunaan cache. Manfaat cache dapat meningkatkan kinerja dengan mempercepat akses ke data yang sering digunakan. Yang kedua, komplikasi kode. Komplikasi kode sumber ke bentuk binar yang optimal dapat mengurangi pengguna memori. Yang ketiga, manajemen virtual memory. Teknik manajemen virtual memory dapat mengoptimalkan pengguna memori dengan memindahkan data ke jaringan. Data jaringan digunakan ke memori sekunder. Yang keempat, kompresi data. Penggunaan algoritma kompresi data dapat mengurangi kebutuhan memori tanpa menurunkan kinerja. Selanjutnya adalah pentingnya memori dalam kinerja komputer. Yang pertama, aplikasi berat. Membutuhkan banyak memori untuk menjalankan berbagai tugas secara efisien. Yang kedua, multitasking. Memori yang cukup memungkinkan komputer menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Yang ketiga, kecepatan akses. Memori yang cepat dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan dan respons komputer. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang memori komputer. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.